Hai, perkenalkan aku Andan dari Sejauhan. Nah, kali ini aku akan membahas tentang dunia literasi. Di antara kamu semua, kamu suka membaca nggak? Nah, kalau kamu suka membaca, apa yang membuat kamu suka membaca? Dan siapa penulis yang membuat kamu ketagihan akan membaca? Ya, sebut saja Mirawe. Ini Mirawe. Udah pasti tahu kan cover-cover yang Mirawe gimana? Atau Habibur Rahman yang kita kenal dengan ayat-ayat cintanya? Atau Di Lestari, mantan personel apa sih dia tuh, penyanyi dulu ya, Rida Sita Dewi ya, mantan personel Rida Sita Dewi, dan sekarang udah menjadi seorang penulis. Tapi menjadi penyanyi dia masih tetap melakukannya. Oke. Nah, sekarang aku nggak akan membahas tentang Habibur Rahman, Di Lestari, atau Mirawe. Tapi kali ini aku ingin membahas tentang Andri Aksana. Siapa Andri Aksana? Andri Aksana seorang penulis muda kelahiran 19 Januari 1970. Dia terlahir dari keluarga sastrawan, siapa lagi kalau bukan dari Sanusi Pane. Andri Aksana merupakan cucu dari Sanusi Pane dan anak dari Nina Pane. Siapa sih yang nggak ngerti Nina Pane yang terkenal dengan karyanya Merah Hitam Cinta yang pernah disinetronkan, kalau nggak salah Lulu Tobing yang main. Dulu pernah sih, ya. Udah pernah nonton belum? Oke. Nah, Andri Aksana mengeluarkan debut novelnya di tahun 1992 dengan judul Mengukir Mimpi Terlalu Pagi. Tapi kala itu namanya masih belum terkenal seperti sekarang. Andri Aksana dulu memakai nama Andre Wicaksana. Ada di Google, ada kok Andre Wicaksana. Nah, dia mulai terkenal dengan karyanya yang masterpiece, yaitu Lelaki Terindah. Lelaki Terindah ini, di cover ini sudah cover keberapa? Cover pertamanya nggak gini. Ini aku beli lagi karena dipinjem temen nggak balik. Bayangin lo ya, dipinjem temen nggak balik. Aku tagih, disuruh ngambil sendiri. Udah aku ngambil sendiri, dianya malah ngilang. Udah aku beli lagi. Andri Aksana juga dijuluki The Singing Author karena dia satu-satunya penulis yang menyanyikan lagu untuk soundtracknya. Ini dia. Sekarang mana ada seorang penulis yang berhadiah CD sekaligus ada soundtracknya di sini. Jarang kan? Bahkan Di Lestari pun yang notabene-nya seorang penyanyi, dia nggak pernah menulis soundtrack untuk novel-novelnya. Berhadiah CD nggak ada. Bahkan karya masterpiece-nya yang Supernova nggak ada sama sekali. Ya bukan mau membandingkan, karena setiap penulis mempunyai ciri khas masing-masing. Oke? Dan sekarang selain Lelaki Terindah, ini juga ada yang bikin aku meneteskan air mata saat aku membaca novelnya. Sebagai Pengganti Dirimu. Ini udah aku nggak bisa berkata apa-apa ya kalau udah tentang Andri Aksana. Pasti karyanya masterpiece banget. Dan
Udah aku pasti nangis deh kalau baca novelnya. Satu hari pun ini aku kelar membacanya. Oh ya, balik lagi ke Lelaki Terindah. Kenapa aku tertarik dengan novel ini? Karena di kala itu aku masih SMA, aku membaca di koran. Di koran itu kan pasti ada review sebuah novel kan. Nah, di situ ada Lelaki Terindah karya Andri Aksana. Di situ menuliskan temanya tentang LGBT, lesbian, gay, biseksual, and transgender. Tapi di sini tentang gay. Dia merupakan penulis yang sangat berani mengungkapkan hal itu. Ini tentang Rafki dan Valen, di mana Rafki dan Valen itu bertemu di pesawat karena menuju ke Thailand dengan urusan yang berbeda. Di Thailand mereka awalnya menunjukkan cinta, bahkan Rafki rela mengorbankan jiwa dan raganya menentang kedua orang tuanya dan kekasihnya. Rafki dan Valen ini sebenarnya memiliki pasangan masing-masing. Valen mempunyai tunangan, Rafki memiliki kekasih wanita. Tapi yang paling membuat saya terharu adalah tunangan dari Valen. Kenapa? Kamu bisa baca sendiri ya, Lelaki Terindah. Oke. Sebagai pengganti dirimu. Kalau dilihat-lihat ini modelnya kayak Febiola ya. Tapi nggak ngerti ya ini siapa. Ini juga ada soundtracknya loh. Ini diceritakan bahwa pasang kekasih ini hamil di luar nikah. Nah, cowoknya itu nggak siap untuk menikah, nggak siap untuk menjadi seorang ayah, jadi ditinggalkan. Nah, si cewek ini bertemulah dengan sang supirnya. Tahu sendiri kan kalau sang supirnya itu ganteng, terus kekar, pokoknya jin banget deh. Dari situlah mereka dekat sampai akhirnya dia melahirkan seorang anak. Nah, anak itu dekat banget dengan supirnya itu, bahkan ke ayahnya aja nggak mau. Tapi benarkah cinta itu menorehkan luka dan dendam? Kamu juga bisa baca ini sebagai pengganti dirimu. Layak kamu baca. Walaupun ada yang bilang Andri Aksana ini, novel-novel yang saya miliki ini ada novel-novel yang berat. Beratnya berapa kilo sih? Loh, bukan berapa kilonya, tapi kata-katanya. Di Andri Aksana ini juga menyelipkan beberapa puisi di dalam novelnya. Oke, ini ada buku juga yang bikin aku nangis juga. Cinta Penuh Air Mata. Nah, novel ini terinspirasi dari kisah seorang artis. Entah, aku juga nggak tahu kisah siapa. Tapi di sini Andre menuliskan for YS, the inspiration of my life. Who's yes? Yuni Shara? I don't know. Dan ini juga ada soundtracknya. Dan nggak tanggung-tanggung, soundtracknya ini dibikin oleh musisi kenamaan Indonesia, sang masterpiece Indonesia, maestro Indonesia, siapa lagi kalau bukan Cosi Pratama. Cosi Pratama merupakan musisi Indonesia yang pernah membuat lagu-lagu sinetron Indonesia. Ya, katakanlah seperti Janjiku, terus ada Untukmu Segalanya, ada Asmara, Di Antara Dua Pilihan, Kupu-Kupu Kertas, dan yang lain-lain. Oke. Nah, itu ketiga novel yang sudah aku baca dan yang bikin aku ketagihan terhadap novel-novel Andri Aksana. Mungkin di episode berikutnya aku akan membahas juga tentang beberapa novel Andri Aksana yang lain, dan juga mungkin tentang Di Lestari, tentang Habibur Rahman,
Oke, terima kasih buat kamu yang sudah nyimak video aku dari awal sampai akhir. Kita jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Bye-bye. I know that something special made me think about you.